Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Marcus Aurelius. Pernah gak sih kamu merasa kecewa dan marah terhadap hal-hal kurang menyenangkan yang terjadi dalam hidupmu? Padahal kamu sudah berusaha keras, dan kamu merasa bahwa Tuhan tuh gak adil. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan agar kamu lebih tenang dan bahagia adalah dengan cara menerapkan stoikisme. Stoikisme adalah salah satu filosofi yang mengajak seseorang untuk menjaga pikiran agar tenang dan rasional terhadap sesuatu, serta tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal di luar kendali kita. Stoikisme berasal dari bahasa Yunani yaitu stoikos, yang artinya serambi atau beranda. Hal tersebut mengacu pada stoa poikel, atau beranda berlukis yang menjadi tempat filsuf Zeno mengajarkan stoikisme. Stoikisme ini diciptakan di kota Athena Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Filsafat ini dianut oleh beberapa filsuf dari Yunani, seperti Epictetus mantan seorang Buddha, Seneca seorang politisi di era Kaisar Nero, dan juga Marcus Aurelius seorang kaisar. Sampai dengan abad ini pemikiran mengenai stoikisme masih terus berkembang dan masih relevan dengan manusia di zaman sekarang. Kesenangan dan kebahagiaan dapat memberikan ketenangan dalam hidup. Sementara, kecewa dan kesedihan akan membawa kita jauh dari kebahagiaan. Jika rasa tidak bahagia ini terus diresapi semakin dalam, akan berujung pada gejala stres hingga depresi. Memang tidak mudah untuk menjadi tegar ketika menghadapi masalah yang membuat kita terpuruk. Namun jangan sampai kita putus asa, karena setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Dalam filosofi stoikisme, ada sebuah teori mengenai dikotomi kendali. Dikotomi kendali adalah pemahaman soal bagaimana kita dalam hidup ini harus bisa membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan hal yang tidak bisa dikendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan seperti opini dan persepsi kita, cara kita memperlakukan orang lain, dan respon kita terhadap hal-hal sekitar. Hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti keputusan orang lain, cuaca hari ini, kesehatan, pendapat orang tentang diri kita. Prinsip dikotomi kendali ini bisa kita terapkan dalam semua aspek kehidupan. Contoh, ketika kita ikut lomba, hal yang bisa kita kendalikan adalah mempersiapkan yang terbaik agar bisa menang, akan tetapi perihal menang atau kalah, itu bukan lagi ada di dalam kendali kita. Jika kita selalu memikirkan dan berharap banyak menjadi pemenang atas perlombaan tersebut, maka kita akan jatuh pada emosi negatif. Akan tetapi jika kita fokus pada hal yang menjadi kendali kita, maka kita terbebas dari emosi negatif seperti kecewa, jengkel, sedih dan lain sebagainya. Seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang bisa kita kontrol. Bukan berarti pasrah, tapi memaksimalkan semua hal yang bisa kita kendalikan dan berusaha santai tidak memikirkan hal yang di luar kendali. Manfaat dikotomi kendali. Membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dengan yang tidak bisa dikendalikan. Melatih fokus lebih pada hal-hal yang bisa kita kendalikan atau usahakan. Mengatur ulang persepsi atau cara pandang terhadap kejadian yang terjadi di sekitar kita. Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan kejadian-kejadian di luar sana. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius. Ketika kita bisa mengontrol penuh, dan menemukan apa yang dibutuhkan oleh diri kita dengan cara mengendalikan pikiran, percayalah tidak akan ada yang sulit dalam menghadapi suatu apapun. Jika kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang gak bisa kita kontrol, itu adalah tindakan yang gak rasional dan melawan hukum alam. Kita lebih menderita di pikiran kita, dibanding dengan di kenyataan yang sebenarnya.